Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Karang, hiduplah seorang kakek yang biasa dipanggil Abah Karang bersama istrinya, Mak Imah. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu tua. Meski tak dikaruniai anak, kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan sederhana. Setiap pagi, Abah Karang akan turun ke desa untuk membantu penduduk tanpa pernah meminta bayaran. Ada apa hari ini, Neng? Tanya Abah Karang pada seorang gadis yang menangis di pinggir jalan. Kerbau saya hilang, Abah. Jawab gadis itu sambil terisak. Abah tersenyum tenang. Jangan khawatir. Pulanglah, nanti kerbaumu akan kembali sendiri. Benar saja, keesokan harinya kerbau itu ditemukan berdiri di depan rumah gadis tersebut. Kejadian-kejadian seperti ini sering terjadi, hingga penduduk desa mulai percaya bahwa Abah Karang bukan orang biasa. Namun, Abah dan Mak Imah selalu menampik anggapan itu. Kami ini cuma orang tua biasa, tak ada apa-apanya. Kata Abah setiap kali dipuji. Gunung Karang sendiri dikenal sebagai tempat yang angker, penuh mitos dan cerita mistis. Tapi anehnya, Abah Karang justru sering naik ke puncaknya seorang diri. Di sana tenang, bisa bicara dengan alam. Begitu ia beralasan jika ditanya. Padahal, tak ada yang tahu bahwa di puncak gunung itulah Abah bertemu dengan malaikat dan para wali lainnya. Suatu hari, Mak Imah jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Abah Karang merawat istrinya dengan penuh kasih sayang. Tetapi ia tahu bahwa usia Mak Imah sudah tak lama lagi. Abah, kalau saya sudah tidak ada, siapa yang akan menemanimu di sini? Tanya Mak Imah dengan suara lemah. Abah tersenyum, menggenggam tangan istrinya. Allah selalu ada, Mak. Kau tenang saja. Aku akan terus mendoakanmu. Malam itu, Abah Karang berdoa di puncak gunung hingga fajar. Beberapa hari kemudian, Mak Imah mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Abah menguburkannya di bawah pohon besar dekat rumah mereka. Setelah kepergian Mak Imah, Abah Karang semakin sering menyendiri di gunung. Penduduk desa jarang melihatnya, tetapi keajaiban-keajaiban kecil tetap terjadi. Hujan datang saat sawah kering, kambing yang hilang ditemukan, dan penyakit sembuh seolah tanpa obat. Hingga suatu hari, seorang pemuda dari kota datang ke desa. Pemuda itu bernama Farhan, seorang pencari ilmu yang tengah mencari keberkahan. Ia mendengar cerita tentang Abah Karang dan ingin berguru. Abah, saya ingin belajar dari Abah. Kata Farhan dengan penuh semangat. Abah Karang hanya tertawa kecil. Belajar apa dariku? Aku ini hanya orang tua biasa. Namun, Farhan tidak menyerah. Ia mengikuti Abah kemanapun. Hingga suatu malam ia melihat Abah berdiri di puncak Gunung Karang, berdoa dengan begitu kusyuk. Saat itu juga, Farhan menyaksikan cahaya terang turun dari langit menyelimuti tubuh Abah. Dengan terkejut, Farhan mendekat. Abah adalah wali Allah. Abah Karang menoleh, wajahnya teduh. Jangan kau sebarkan tentang diriku. Jadilah orang yang senantiasa berbuat baik, tak perlu mencari nama atau pujian. Farhan mengangguk, lalu menjadi salah satu murid setia Abah Karang. Dari Farhanlah akhirnya dunia tahu bahwa di puncak Gunung Karang pernah hidup seorang wali tersembunyi yang selalu mendoakan kebaikan untuk umat manusia. Suatu pagi, penduduk desa dikejutkan oleh kabar bahwa Abah Karang telah tiada. Tubuhnya ditemukan di puncak gunung dalam posisi sujud, dengan senyum di wajahnya. Anehnya, tak ada seorang pun yang bisa membawa tubuhnya turun. Mereka hanya menemukan secari kain bertuliskan, Jangan tangisi aku, doakanlah umat manusia. Sebab hidup ini hanyalah perjalanan menujunya. Sejak itu, Gunung Karang menjadi tempat ziarah. Banyak yang datang untuk mengenang kebijaksanaan dan doa-doa Abah Karang, wali yang hidup dalam kesederhanaan. Begitulah kisah Abah Karang, seorang hamba Allah yang sederhana, tapi penuh makna. Perjuangannya untuk menghidupkan doa dan keberkahan di Gunung Karang adalah pengingat bagi kita semua, bahwa hidup sejati adalah hidup yang dipersembahkan hanya kepadanya.
Tapi, perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak pelajaran berharga dari Abah Karang dan perubahan yang terjadi di sekitar Gunung Karang. Penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa untuk ikuti kisah berikutnya hanya di channel Kang Azam. Jangan sampai terlewat, karena setiap kisah memiliki hikmah yang bisa mengubah cara pandang kita tentang hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya.